Oke, boleh. Ya, ya sambil dimulai ya, sambil menunggu juga yang lainnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali ya di pagi hari ini, Kamis 20 Januari 2022. Insya Allah nanti bersama saya dan Teh Rini ya, insya Allah nanti. Nah, hari Kamis seperti biasa kita membahas ada ilmu nih yang dibahas ya. Brainstorming ya nantinya ya kita bahas. Oke, sebelum kita mulai dan sharing-sharing nih tambahan ilmu juga gitu ya, kita mulai dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, Terin ada di situ? Kayaknya masih menyiapkan ya. Oke, sambil kita mulai ya untuk ininya ada kita pagi hari ini nih membahas terkait dengan 5 tips ya mendorong pelanggan agar melakukan repeat order ya. Oke, sebelumnya saya ingin tanya suara Mulia jelas nggak ya diterimanya di tempat bunda-bunda semua, teteh-teteh semua? Jelas aja? Halo? Jelas aja nggak suara Mulia diterimanya nih? Alhamdulillah jelas. Oh ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Nah, 5 tips tadi ya mendorong pelanggan agar melakukan repeat order. Sebagai seorang pebisnis, tentunya ketika kita sudah fokus ya ke satu produk, maka inginnya kan tuh melakukan orderan kembali gitu ya. Kalau bahasa kerennya adalah repeat order gitu ya kepada kita. Berarti kan apa ya, sesuatu itu telah mereka dapatkan gitu ya, sesuatu itu telah mereka rasakan sehingga akhirnya nih mereka mau balik lagi dan membeli lagi produk yang memang kita jual, kita pasarkan. Nah, itu kan tentunya ada beberapa kriteria ya yang apa namanya bisa jadi mereka itu akhirnya repeat order lagi. Dari sisi kualitas gitu ya, bisa jadi atau bahkan bisa dipastikan kualitas yang kita jual itu pastinya bagus ya, kualitas yang bagus. Kemudian dari bahan-bahannya juga kan terpilih, kemudian alami, herbal gitu ya. Insya Allah tidak menimbulkan efek yang lainnya ke dalam tubuh kita. Nah, akhirnya para pelanggan, para customer itu balik lagi nih kepada kita untuk membeli produk yang kita pasarkan, produk yang kita jual gitu ya. Nah, kalau di sini nih mana tadi ya, sebagai pebisnis katanya harapan tertinggi nah, adalah pelanggan tadi gitu ya datang lagi gitu ya eh, untuk membeli produk yang memang kita jual. Nah, situasi yang terjadi itu sering dinamakan dengan repeat order. Nah, balik lagi gitu ya, para customer itu membeli kepada kita. Nah, yang menjadi kendala atau permasalahan yang muncul gitu ya, tidak semua pebisnis mampu menarik pelanggannya kembali ya, agar membeli produk secara kontinu atau berkelanjutan nih terus-menerus. Terkadang ketika misalnya kita menawarkan gitu ya kepada sahabat kita, kepada teman kita ataupun bahkan ke saudara kita gitu ya, itu kadang tuh cuman sekali aja gitu ya, pengen nyoba aja. Karena kan yang namanya manusia tentunya punya apa ya, penasaran, rasa penasaran, ini apa sih produk baru gitu ya, kemudian ngelihat misalnya tertarik gitu ya, ini bisa membuat perawan lagi nih misalnya. Nah, tentunya mereka akan mencoba membeli gitu ya, karena penasaran itu tadi. Nah, namun ketika rasa penasaran itu tidak diimbangi dengan ibaratnya kita memberikan khasiat-khasiat yang memang bisa diterima oleh mereka, ataupun misalnya
ketika kita tidak bisa memastikan bahwa, ini harus continue nih, harus rutin untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, gitu ya. Sehingga kita bisa merasakannya di dalam, tubuh kita, gitu kan ya. Kalau misalnya kita tidak bisa, memastikan dengan betul, konsep tadi, gitu ya, maka orang itu, gitu ya, sahabat kita tadi, saudara kita itu nggak akan pernah balik lagi untuk membeli kepada kita. Nah, berarti harus, dipastikan ya sampai gitu ya bahwa kita ini adalah, produknya tuh dipakainya tuh harus berkelanjutan, tidak sekali pakai langsung merasakannya. Begitu juga dengan, perbedaan kondisi tubuh misalnya di setiap orang itu kan berbeda-beda. Misalnya dari sisi keputihan, misalnya minum rempah perawan gitu ya, pengen keputihannya berkurang, oke, bagaimana nih? Ya harus continue gitu ya, plus juga harus melakukan hal-hal yang lain, misalnya pola makannya dijaga, kemudian pola pikirannya juga dijaga, istirahatnya juga. Nah, karena itu sangat mempengaruhi. Nah, ketika ada nih customer kita yang pengennya langsung instan gitu ya, keputihannya langsung minum sekali langsung hilang. Nah, itu kan nggak bisa. Nah, kita harus bisa memastikan itu. Sehingga nantinya eh, ketika mereka memerlukan, sehingga repeat order itu akan pasti terjadi. Gitu ya. Nah, eh, terus juga kadang nih, ketika misalnya kita memberikan pelayanan gitu ya kepada customer, bisa jadi gitu ya, ketika kita kurang ramah, ketika kita kurang moodnya gitu ya, artinya lagi banyak masalah atau seperti apa, sehingga akhirnya nih customer itu ngerasa, aduh kok kayaknya beda ya pelayanannya kemarin tuh, ibaratnya pengennya kan kita tuh dilayaninya tuh ramah, kemudian sopan, kemudian kayak bersahabat gitu. Walaupun misalnya lewat kata-kata gitu ya. Setidaknya kan harusnya ada icon-icon senyum, ada icon-icon love-love atau seperti apa sehingga meyakinkan customer bahwa kita itu apa ya, memberikan pelayanan tuh all out gitu. Benar-benar ramah, benar-benar apa ya namanya, friendly gitu ya kepada mereka. Sehingga kan ketika kita melakukan kayak tadi sabar, kemudian friendly, kemudian menjelaskan apa yang memang mereka perlukan, penjelasan itu kita jelaskan dengan detail dan rinci sehingga akhirnya ada kepuasan gitu ya di customer dan akhirnya membeli. Nah, itu kan itu yang memang harus kita lakukan. Namun ketika misalnya kita cuman menjawab yang seadanya, ala kadarnya aja, nah ini yang berbahaya gitu ya. Bisa jadi akhirnya mereka kapok membeli ke kita, beralih kepada yang lainnya ataupun tidak membeli sama sekali produk yang memang sejenis gitu. Gitu ya, jadi, perlu diperhatikan kepada semua nih para pebisnis, para mompreneur semua nih yang ada di sini. Nah, konteks terkait dengan pelayanan, kemudian, bahasa-bahasa komunikasi gitu, itu perlu sekali kita, pelajari dan kita aplikasikan gitu ya dalam bisnis kita tentunya. Nah, ini nih ada 5 tips tadi ya, kita akan membahas satu persatu tipsnya agar repeat order itu terjadi gitu ya. Nah, yang pertama adalah mengirimkan notifikasi gitu ya. Kalau di sini penjelasannya adalah saat ini hampir setiap orang memerlukan ya namanya notifikasi tadi, pemberitahuan lah ya, informasi. Nah, mulai dari awal ya bangun tidur, kemudian kita melakukan sarapan, kemudian hal-hal yang lainnya ya sampai beranjak tidur kembali. Nah, Eee, yang namanya notifikasi ini sangat penting ya dalam, kehidupan kita tentunya. Apalagi ketika kita sekarang sedang menggeluti yang namanya di, bisnis Ratu-Ratus ini. Nah, itu dilakukan agar ya para pelanggan nih gitu ya, eee, dapat apa apa namanya, mengetahui informasi apa nih yang memang nantinya nih akan diterima oleh mereka gitu ya. Nah, sebagai contoh, ketika kita misalnya mau memperkenalkan produk gitu ya, mengenalkan salah satu contoh produk kita misalnya kayak, rempah perawan atau misalnya, masker payudara atau yang lainnya, timun spa gitu ya. Nah, ini kita bisa melakukannya dengan, mengirimkan email gitu ya, lewat
sistem email. Jadi kita nanti ketika kita punya nomor kontak kemudian ada ininya ya, sinkronisasinya dengan email, maka kita itu bisa ininya ya, apa namanya, mengirimkan notifikasi-notifikasi pemberitahuan yang nantinya bisa langsung tersebar kepada para customer kita, calon customer kita, ataupun bahkan nomor kontak yang memang kita simpan gitu ya. Nah, ini nantinya nih, apa ya, kalau di sini dibilangnya ketika kita lewat notifikasi yang kita sebarkan ya lewat email. Nah, ini. Nah, kita tidak perlu nih melakukan satu persatu gitu ya, mengirimkan email ke satu orang, kemudian ke orang lainnya, kemudian ke orang lainnya gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan email marketing di sini, itu nanti bisa langsung tersebar luas kepada semuanya gitu. Nah, untuk aplikasinya ini sebenarnya kalau Mulia sendiri itu belum ini ya, belum melakukannya gitu ya. Kalau Mulia itu baru lewat apa ya? Lewat WA, kemudian lewat Telegram dan paling lewat Facebook ya untuk bisa apa? Mengenalkan produk-produk Ratu Ratus ini kepada calon customer, pada teman-teman atau kepada para sahabat kita. Nah, sebenarnya dengan mengirimkan notifikasi lewat email ini, ya, email marketing ya namanya, itu memudahkan sih sebenarnya, memudahkan tugas kita gitu ya untuk bisa menyampaikan gitu ya kepada yang lainnya. Nah, mungkin nanti kalau penjelasannya yang lebih detail terkait dengan email marketing ini, nanti mungkin bisa ditambahin Teh Rini atau mungkin Nyai ya untuk secara teknisnya bagaimana nih cara kerjanya, kemudian apa ya, dari sisi ya menghemat waktu, pastinya menghemat waktu gitu ya, karena langsung zret gitu ya. Ibarat kayak sebuah jaringan dari titik pusat kemudian bisa menyebar sampai beberapa cabang gitu ya, maksudnya ke beberapa orang gitu. Iya, itu ya terkait dengan mengirimkan notifikasi lewat email marketing gitu ya. Nah, ini sebagai gambaran sebenarnya. Iya, Teh Rin. Nah, ini kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh tadi Ya, ini tiba-tiba kita bahas udah. nggak tiba-tiba pengen ke kamar mandi. Jadi kayak kabur, Oh, tidak bisa ditunda. iya, Aduh, ini gitu ya. Sekarang iya, sekarang ini. nggak biasa-biasanya. Udah rapi, udah Oh, siap. Ini. iya nggak apa-apa. Nah, ini tadi kita membahas ya terkait dengan 5 Tapi tips nyimak kok, nyimak yang disampaikan oleh Teh Mulia tadi. Insya Allah nyimak aja. ya, jadi tadi 5 tips agar apa namanya? Repeat order itu terjadi ya pada kita. Jadi customer itu Mm-mm. balik lagi nih ke kita untuk membeli produk yang memang kita pasarkan ya Teh ya. Nah, tadi itu poin. Mm-mm. Jadi kita karena kecanggihan teknologi ya bisa memakai yang namanya email marketing untuk bisa mengirimkan nih gitu ya notifikasi-notifikasi yang nantinya bisa kita sebar ya ke seluruh eh, baik itu nantinya sudah customer ataupun calon customer gitu ya. Nah, mungkin nanti dari Teh Rini ada tambahan nih terkait dengan email marketing. Kalau Mulia tuh belum pakai ya, jadinya bingung untuk ngejelasinnya. Tapi gini sih, ada contohnya gitu ya, teman suami gitu ya. Teman suami itu dia punya produk gitu ya, karena memang di bisnis apa ya, kurma atau apa gitu beliau itu ya. Nah, jadi beliau tuh apa ya, mainannya tuh sudah pakai ini, pakai email marketing kalau nggak salah. Jadi tuh lebih cepat, lebih gampang dan beliau itu punya punya ribuan email katanya. 1000 apa 2000 gitu ya. Masya Allah itu gimana ngelolanya kata mulia tuh ya. Banyak banget gitu ya. Karena memang ternyata nih bisa jadi apa ya? Ketika kita benar-benar konsentrasi ke sana juga gitu ya, bisa jadi banyak cuan yang akhirnya bisa terkumpul gitu ya, banyak customer-customer yang akhirnya bisa kita jaring gitu lewat email ini ternyata kalau diseriusi gitu Teh. Mungkin Teteh ada tambahan nih dari yang email marketing? Ada nggak Apa Teh? Teh Mulia? Kalau kalau penggunaan email marketingnya belum pernah, tapi kalau menerima email marketing sudah sering karena saya pernah ikut kelas waktu itu ya, kelas
apa ya. Nah itu memang ini memang apa namanya, beliau itu pemberitahuannya nggak lewat WA, nggak lewat Telegram gitu, tapi lewat email gitu. Dan memang semacam broadcast ya, kayak broadcast gitu. Mungkin sebetulnya mungkin kalau penggunaannya sama aja, hanya memang menggunakan fitur email kali ya. Mungkin nanti Nyai kali ada yang mau menambahkan ya, Teh Mulia ya. Bener bener bener. Oh iya, mulai juga sering dapat sih ya di email kita ketika sudah terdaftar di misalnya nih salah satu contohnya di Gmail misalnya ya Teh ya. Jadi ketika misalnya orang itu eh, apa ya namanya ya mengirimkan broadcast tadi lewat email, maka ketika kita sudah terdaftar di Gmail, maka itu langsung kayak nyebar gitu ya. Ketika sudah terdaftar, itu kita menerima gitu email misalnya nih kayak Teh Rini tuh daftar di Gmail, kemudian punya email marketingnya gitu ya, ketika menyampaikan misalnya produk rempah perawan itu bisa nyampe ke seluruh email yang memang sudah terdaftar di Gmail tadi gitu. Jadi memudahkan kita sih sebenarnya ya, cuman memang harus konsentrasi juga ya, fokus juga ya Teh Rin. Iya, Terus soalnya kan kalau kalau mungkin kalau lewat notifikasi WA gitu ya atau tele, mungkin itu kan nanti jadi dianggap spam ya. Tapi kalau misalnya email mungkin tidak ya Teh ya. iya sih, sebagian besar kalau misalnya yang kayak pemberitahuan, misalnya nih ya ada diskon diskon ya produk apa gitu, skincare apa gitu ya, skincare A misalnya. Nah, itu kadang apa ya, masuknya tuh nggak di spam ya, tapi di memang kotak masuk gitu loh. Pas diklik, oh ini ada diskon nih 20% misalnya produk skincare apa gitu. Jadi kadang kadang mulai sering banget loh nemuin gitu. Sering banget ibaratnya dapat dapat email notifikasi kayak gitu. Biasanya sih kadang diskon, kemudian ada produk yang baru gitu ya. Kemudian misalnya ada produk bundling, ya, harganya yang miring misalnya. Nah, kadang seperti itu ya pemberitahuan-pemberitahuannya. Atau Iya. misalnya itu misalnya ada kelas apa gitu, kelas public speaking kayak kelas menulis gitu ya, kadang dapat juga gitu. Iya, Kayak iya, gitu deh. betul Teh. Betul Teh seperti itu. Bahkan bahkan ada yang sponsor ya, ada yang berbayar gitu ya. Jadi Mm, tiba-tiba kan kita dapat ya di ininya di notifnya itu gitu. mm, Ya, tinggal mungkin fiturnya aja ya yang berbeda gitu. Jadi penggunaannya sama ya semacam broadcast. Cuman memang sepertinya kalau untuk email marketing ini tidak dianggap spam. Tapi kalau untuk yang lain kan memang ini ya lebih rawan gitu ya di ini kan spam gitu. Makanya kan kalau kita nerima broadcast gitu ya kan pas kita klik gitu ya yang titik tiga itu kan bisa kita laporin ya spam gitu kan blokir atau apa gitu. iya, kadang-kadang rada-rada dalam tanda kutip ya mungkin bisa jadi agak bete gitu ya kalau lagi WA tuh kadang sering gue broadcast. Iya, bener. Ya, Tapi kalau saya sih orangnya, kalau saya ya tipenya ya Temulia, kalau saya sih orangnya tipenya ya biarin aja deh gitu, terima aja gitu. Kalau misalnya kita suka ya bales, yang kalau enggak ya udah diemin aja gitu. Artinya tidak apa namanya enggak langsung ini juga gitu ya, enggak langsung misalnya di spam atau di ini gitu. Kalau saya orangnya seperti itu. Kalau ada teman-teman sesama bakulan ya yang ngirim yang ngirim broadcast gitu ya lewat WA dan sebagainya. Ya, karena punya apa, punya ini, saya punya prinsip gitu ya, mudah-mudahan ketika kita ngasih kemudahan gitu ke orang ngirimin broadcast ya, saya juga kalau ngirimin broadcast diterima juga. Thinking positif, positive thinking. biasanya kalau saya sih suka ini apa ngenalin produk kita malahan. Oh iya, terima kasih atas informasinya. Ini saya mau lihat Ratu-Ratus, produknya ini gitu. Jadi balikin lagi teh. Heeh, Kenal. bener. Iya, iya bener. Makanya iya. Nah, itu juga kan salah satu tips ya sebetulnya, salah satu tips notifikasi menjalin perkenalan juga gitu ya, supaya akhirnya kita juga bisa balikin ke dia untuk ngenalin produk kita. Ini ada apa sih Bunda Pipit ya? Teh Pipit mau ngomong nih Boleh atau kebuka aja ya? kebuka kayaknya teh.
Ya. Kita lanjut dulu aja kali ya. Waktunya terus berjalan nih ternyata jam 6 Iya. lebih. Tuh. Oke, yang kedua mau Teteh apa Mulia nih? Mau Teh Mulia aja, nanti saya yang akhir-akhir. Iya ya. Oke, yang kedua nih terkait dengan poin kedua ya, menawarkan keanggotaan. Nah, nih di sini penjelasannya, salah satu cara agar bisnis mengalami RO tadi ya, repeat order tadi. Nah, kita menawarkan keanggotaan bagi pelanggan. Nah, maksudnya di sini adalah jadi ini ya, reseller gitu ya, atau marketer gitu ya. Nah, hampir setiap toko, baik offline ya ataupun online, ketika nih pelanggan yang melakukan transaksi, pasti akan ditanyakan ya, eh, mau jadi anggota atau bagian dari bisnis yang memang sedang saya jalani atau mau nih, mau atau mau. Nah, jadi kita tawarkan nih ya, apa namanya, keanggotaan dalam artian adalah, menjadi bagian dari tim kita, gitu ya. Jadi marketer kek, gitu ya, jadi, reseller. Nah, nanti dikabarkan saja bahwa ketika misalnya kita, bergabung ya, ketika Anda semua bergabung, ketika Bunda semua bergabung ke, tim saya, maka nanti insya Allah nih dapat, misalnya dapat sharing ilmu, kemudian nanti dikasih apa namanya, ilmu-ilmu ekonominya, bagaimana pemasaran, tentu juga knowledge produknya juga bakalan dikasih gitu ya. Kemudian ya misalnya reward-reward yang akan mereka terima ketika misalnya bisa menjual gitu ya. Nah, itu juga dijelaskan sehingga artinya mereka ini tertarik gitu ya, tertarik untuk menjadi marketer ataupun reseller dari bisnis yang kita jalani. Gitu ya. Nah, itu Iya, sih Teh. yang apa namanya yang Mm-mm. bisa disampaikan ya terkait dengan menawarkan keanggotaan gitu. Mm-mm. Jadi buat menarik sih sebenarnya ya cari kata ataupun cari komunikasi yang memang itu bisa ya akhirnya menarik hati gitu ya dari sisi apa ya kalau misalnya kita kan bergeraknya di produk-produk perawatan kewanitaan nih. Nah, berarti kita juga bisa apa ya namanya ya nantinya nentuin target gitu ya, nentuin target. Oh, eh, misalnya ibu-ibu gitu ya, remaja, kemudian juga orang yang sibuk misalnya, orang yang punya masalah kewanitaan. Nah, itu kan menjadi target pasar kita gitu ya. Beliau nantinya bisa memakai untuk sendiri, dirasakan untuk sendiri, kemudian juga target kita berikutnya adalah beliau menjadi bagian dari tim kita. Nah, bukan apa-apa sih sebenarnya kan apa ya? Ini tuh bisnis ini tuh kan memang luar biasa ya. Kalau dari segi produknya Mulia ngerasain banget gitu ya, apalagi rempah perawan. Aduh, seneng banget deh sama rempah perawan gitu ya. Nah, pengennya kan orang lain itu juga ngerasain apa yang memang kita rasain gitu ya, khasiat-khasiatnya, kemudian juga apa yang namanya benefit-benefitnya mereka juga bisa ngerasain gitu ya. Jadi kita nggak sukses sendiri tapi ngajakin orang lain untuk sukses bareng akan lebih asik kan kalau misalnya sukses bareng gitu. Ya itu di poin yang kedua ya. Jadi kemana-mana nih terkait dengan menawarkan untuk menjadi bagian dari tim kita. Yang ketiga, saya kali ya, Teh ya. Kasihan Teteh Boleh, nih. boleh. Ya, yang Dong. ketiga ya, yang ketiga ini terkait dengan tips ya, tips agar pelanggan melakukan repeat order, yaitu mengelola kepercayaan gitu. Nah, kenapa sih harus mengelola kepercayaan gitu ya? Karena kan memang kepercayaan itu kan salah satu hal ya yang membuat kalau bahasa sekarang itu membuat customer kita itu lengket gitu ya, atau customer kita itu setia sama kita gitu ya, atau loyal ya sama kita, sehingga dia mau gitu melakukan repeat order ke kita karena sebetulnya modal kepercayaan gitu, modal kepercayaan gitu ya. Apa namanya? Nah, modal kepercayaan ini betul-betul harus dimiliki ya oleh seorang pedagang. Makanya kan sebetulnya Rasul juga ngajarin kita ya, ngajarin kita untuk jadi pedagang yang jujur kan, untuk jadi pedagang yang jujur gitu ya, karena itu salah satu akhlak ya Teh Mulia ya,
salah satu akhlak gitu agar kita itu dipercaya gitu sama orang lain gitu sehingga orang lain itu juga nyaman sama kita gitu. Nah, eh, ada gitu ya tips-tipsnya gitu ya atau langkah-langkahnya agar membuat konsumen itu percaya, apalagi kita model dagangnya itu adalah model dagang online gitu. Antara kita dengan customer itu kan jauh jaraknya gitu ya. Kalau di apa namanya kalau ditempuh dengan COD tidak memungkinkan juga, wong kadang-kadang beda pulau gitu ya. Nah ini kan betul-betul kepercayaan ini harus jadi modal ya buat apa namanya pebisnis online gitu. Nah, gimana caranya gitu? Sherin, Pertama itu adalah ketika kita memberikan ketika customer kita itu order kemudahan gitu ya dengan kemudahan yang bisa diakses oleh pelanggan. Walaupun memang kadang-kadang ya misalnya gini, kita cuma punya ini sering terjadi ya, misalnya kita punya banknya A gitu ya. Kadang-kadang customer itu punya banknya B gitu kan. Nah, itu kan biasanya ada kena biaya administrasi tuh ya. Nah, tapi kalau sekarang itu sebetulnya ada kemudahan-kemudahan gitu ya dalam sisi transfer non biaya gitu ya. Karena kan sekarang banyak sekali model-model apa namanya aplikasi gitu ya yang bisa kita gunakan sehingga transfer antar bank itu juga berbiaya gratis. Nah, ini juga harus dipelajari gitu ya oleh apa namanya para pebisnis online karena itu memudahkan untuk tagihan pembayaran gitu. Nah, langkah yang atau tips yang kedua gitu ya, cara-cara yang kedua untuk mengelola kepercayaan gitu ya dari customer ke kita itu. Nah, yang kedua itu adalah pengiriman dalam pengiriman dengan tepat waktu gitu. Nah, pengiriman dengan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal janji yang sudah kita sepakati gitu dengan customer gitu ya. Nah, kenapa? Nah, ini juga salah satu yang bikin customer percaya sama kita gitu. Makanya kan lihat deh di all shop itu gitu ya suka ada kesepakatan yang dibuat dulu gitu ya. Jadi kalau transfer sebelum jam 12 pengiriman hari ini gitu ya. Transfer di atas jam 12 pengiriman esok hari. Nah, itu sebetulnya untuk menjaga kepercayaan agar pengiriman kita itu bisa tepat waktu gitu ya. Kenapa misalnya dibuat jadwal seperti itu? Karena kan kalau misalnya sebelum jam 12 kita kan bisa langsung melakukan packing ya, packing gitu ya, dan kemudian kita mengumpulkan gitu dan kita bisa langsung mengirimkan ke ekspedisi gitu ya atau dijemput oleh ekspedisi. Nah, itu kan membutuhkan waktu gitu ya dan biasanya memang jam kerja Allshop juga kan paling sampai jam 16 atau sampai jam 17 gitu ya. Meskipun ekspedisi ada yang di malam hari ya sampai jam 9 bahkan masih buka gitu. Tetapi karena kita juga tadi ya harus melakukan packing gitu ya, harus melakukan apa namanya pengiriman gitu ya, jarak dan seterusnya. Nah, maka ini juga harus diatur gitu, diatur pengiriman tepat waktu gitu. Bisa diatur dengan jadwal seperti itu Teh Mulia. Jadi kalau transfer jam segini pengirimannya hari ini ya, kalau transfer jam segini pengirimannya besok. Nah, tapi memang ada yang kadang-kadang butuh banget gitu. Nah, kalau ini mungkin janji khusus namanya. Nah, janji khusus ya. Kan ada tuh ya suka ada apa namanya janji khusus dengan Allshop gitu. Nah, itu mungkin janji khusus saja gitu. Jadi kita betul-betul memberikan pelayanan yang lebih gitu sama customer kita yang memang butuh di hari itu dikirim gitu. Karena supaya besok sampai. Karena kalau di dalam kota kan ngirim jam 8 malam juga insya Allah besoknya sampai ya. Kalau untuk yang satu hari sampai itu ya, gitu. Nah, ini mungkin janji khusus ya. Maksudnya ini beda gitu. Tepat waktunya itu berdasarkan kepentingan antara si pebisnis dengan customer-nya gitu. Nah, jadi itu Temulia bisa dibuat dengan model apa namanya penempatan waktu gitu ya supaya memang betul-betul pengiriman itu sesuai dengan waktunya. Nah, ini betul-betul bisa menjaga kepercayaan gitu terhadap konsumen kita gitu. Nah, tapi gitu ya
namanya manusia ya, kadang punya kendala ya Teh ya. Namanya nih ya, manusia itu punya kendala. Nah, ini harus diantisipasi gitu. Gimana cara mengantisipasinya? Kalau ternyata sudah dijadwal ya, transfer jam 12 pengiriman hari ini, lewat jam 12 pengiriman besok. Ternyata kita misalnya ya namanya manusia ya, kita nggak tahu ya, mungkin ada kendala, tiba-tiba sakit, tiba-tiba hujan deras misalnya. Nah, ini harus juga disampaikan. Mohon maaf gitu, untuk pengiriman hari ini agak tertunda karena hujan sangat deras sekali misalnya. Atau mohon maaf, pengiriman tertunda karena sakit dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya insya Allah itu pun bisa menjaga kepercayaan karena kita memberitahukan pada saat yang tepat gitu. Ini harus diantisipasi juga Teh karena jangan sampai gini, kita akhirnya tidak ngasih tahu gitu ya, kemudian ngirimnya malah jadi delay gitu. Nah, ini akan membuat justru ketidakpercayaan dari konsumen kita gitu. Nah, yang ketiga gitu ya, cara-cara untuk mengelola kepercayaan konsumen online itu adalah memberikan bukti resi gitu. Nah, saat ini ya tidak bisa dipungkiri yang namanya resi itu bisa dicek secara online gitu. Jadi kalau yang namanya bisa dicek secara online, siapapun bisa langsung ngecek ketika sudah punya nomor bukti resinya gitu. Maka bukti resi ini adalah semacam tadi gitu ya, semacam hal yang memang penting gitu buat konsumen gitu. Jadi ketika sudah dikirim barangnya, paketnya gitu ya, maka bukti resinya juga harus langsung dikirim ke konsumen kita. Nah, begitu. Karena tadi konsumen kita pun bisa melacak secara online atau kita juga bisa atau kita juga bisa membantu gitu. Ini akan memberikan kepercayaan lebih loh. Ketika misalnya kita sudah mengirimkan bukti resi itu, nah konsumennya misalnya nggak punya nih aplikasi online gitu ya. Kita bisa juga menginikan mengecekkan gitu, mengecekkan. Oh Mbak, posisinya sudah ada di sini gitu ya. Insya Allah nih sudah masuk di kota Mbak misalnya. Sudah masuk di kota Mbak, sudah sampai di drop point-nya misalnya atau di kurirnya dan seterusnya gitu ya. Dan insya Allah mungkin perkiraan sampai pada jam sekian di estimasinya. Nah itu akan menambah kepercayaan yang lebih teh buat konsumen ke kita gitu. Karena ada apa ya namanya perhatian lah istilahnya ya lebih gitu yang diberikan oleh kita sama mereka. Nah, saya kalau untuk konsumen-konsumen luar Jawa gitu ya, yang kadang-kadang ya namanya juga paket numpuk gitu kan, itu kan tiba-tiba, "Ini harusnya sampai hari ini kok, hari ini belum sampai, kenapa ya?" Gitu. Nah, saya tuh, saya coba cek ke, secara online gitu, posisi paket itu ada di mana, gitu. Ya kalau kita sudah menjadi apa sih kalau bahasa bank itu ep nasabah prioritas gitu ya. Kadang-kadang di ekspedisi juga kalau udah bener-bener lengket ya sama ekspedisinya, kadang-kadang kita juga bisa ya deket sama si Masnya gitu ya, Mas kurirnya. Terus kita juga bisa nanya, "Mas, posisi paket ini sudah ada di mana ya? Ini kok 2 hari belum sampai," misalnya. Nah, itu kalau saya ada ekspedisi tertentu yang kebetulan sih, kalau itu mah kebetulan karena tetangga ada di office gitu ya. Jadi kalau paket 2 hari belum sampai, alhamdulillah gitu, tetangga saya itu bisa bantu untuk ngecekin. Ya itu sih keberuntungan aja Teh Mulia. Iya, iya, Teh. Itu Teh yang Tapi ke iya, iya, itu yang ketiga Teh. Silakan Teh dilanjut yang keempat Teh. Kita duet aja deh, duet ya. iya boleh. Asiknya duet. Ya gitu Oh, Teh. Jadi seperti itu mengelola kepercayaan Teh. bener ya. Intinya mah sebenarnya ada di pola komunikasi juga ya. Kalau untuk mengelola kepercayaan ya Teh ya. Kalau tidak ada komunikasi, nah itu bisa hilang deh kepercayaan gitu ya, bisa ambles gitu kan. Kalau mulia biasanya gini juga Teh. Ketika misalnya kadang kan orang ya, barang tadi cepat datang, pengen cepat dikonsumsi sama kita. Sehingga kalau mulia itu mulia fotoin paketnya gitu Teh. Jadi ini loh paketnya Bunda gitu ya. Nanti insya Allah rada siang mau dikirim gitu. Nah, jadi itu apa ya namanya ya, akhirnya menimbulkan rasa percaya juga ya, tingkat kepercayaannya tinggi kepada kita walaupun kita baru kenal misalnya. Nah, jadi kalau mulia tambahannya itu ngirimin foto ini ya, paketnya gitu. Ini loh paketnya gitu. Nah,
Itu ya, tadi di poin 3 sudah dibahas sama Teh Rin. Kemudian sekarang adalah poin keempat terkait dengan memastikan jadwal datang kembali. Nah, ini tuh maksudnya gimana sih? Nah, jadi maksudnya eh jadi kita tuh membuat agar customer gitu ya yang udah pernah order ke kita nih sekali itu jadi balik lagi gitu ya. Sebentar teh, ada anak mulia lagi nanyain sesuatu. Bentar ya. Ya. Nah, balik lagi. Nah, jadi kita bisa menggunakan beberapa cara ya agar mereka tuh akhirnya nih, misalnya nih, 2 minggu kemudian teh balik lagi gitu ya, atau misalnya sebulan kemudian balik lagi. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita nih bisa menggunakan voucher gitu ya. Voucher itu baik misalnya nih ada potongan harga ataupun misalnya nih ada apa namanya ya, produk yang baru misalnya dari Ratu Ratus misalnya. Nah, itu bisa kita eee, apa namanya, kita sampaikan ya kepada customer gitu. Nah, jadi ketika misalnya nih, nanti nih 2 minggu ke depan gitu ya, dapat potongan harga nih ketika misalnya melakukan pembelian yang kedua. Misalnya nih, ada potongan harga sebesar 10.000 kek, atau misalnya 20.000 atau misalnya diskon produk, ya kita hitung-hitung juga sih ya, jangan sampai kitanya juga akhirnya tidak tidak dapat laba gitu ya. Yang pasti sudah dihitung, misalnya diskon 10% gitu ya, ketika misalnya membeli 2 minggu kemudian membeli kembali gitu ya, tentukan juga tanggalnya itu tanggal berapa, misalnya tanggal misalnya anggaplah 27 sampai 30 gitu ya, Januari misalnya. Ketika Bunda repeat order di tanggal itu, maka insya Allah dapat nih diskon produk sebesar 10% misalnya. Nah, dengan cara yang seperti itu, insya Allah nih customer yang tadi ya udah beli ke kita itu tertarik gitu ya, karena yang namanya ada diskon produk atau misalnya potongan harga tentunya disukain ya sama customer, apalagi yang namanya emak-emak nih gitu ya. Itu jadi pertimbangan khusus dan kuat banget gitu ya pada diri mama sehingga akhirnya eh, tentunya balik lagi gitu. Kemudian juga bisa misalnya nanti ketika misalnya membeli yang kedua nih pembelian kedua misalnya dapat sesuatu nih, dapat pin atau misalnya dapat tasnya gitu ya. eh itu nanti bisa kita tentukan juga. Misalnya di pembelian yang kedua tadi kayak gitu. Kayak gitu sih Terin. Jadi ada Iya beberapa benar cara ya. ya bisa. Bener ya, Teh Mulia ya. Jadi kalau kalau itu kan apa jadi kita tuh sebetulnya ya tanpa tanpa sengaja atau sebenarnya secara tidak langsung ya, kita itu lagi bikin jadwal ketemu ya sama konsumen kita supaya balik lagi beli produk kita ya. Karena kita kan ngasih voucher. Biasanya kan sayang banget ya. Waduh ini sayang banget nih voucher kalau kita nggak gunain misalnya gitu. Iya kan atau iya kan kupon misalnya sayang banget nih kalau nggak kita gunain gitu kan. Akhirnya kita bisa akhirnya membuat ketertarikan konsumen itu untuk datang lagi ya ke toko kita gitu. Karena ada sesuatu yang bisa dia dapatkan gitu ya tadi berupa potongan harga atau berupa misalnya bonus-bonus gitu ya, servis-servis lah ya yang bisa dia dapatkan gitu. Udah berarti kita ini harus siap-siap cetak kupon ini ya, Teh Mulia ya. Ya. Siap-siap bikin bikin voucher ini nih, voucher pelanggan ya. Untuk 20 pelanggan pertama yang order hari ini akan dapetin kupon gratis potongan harga gitu ya atau free free produk misalnya gitu. Gitu ya Teh Mulia ya. Iya benar. Nah, kalau misalnya kita offline nih karena mungkin tetangga gitu ya atau misalnya beda desa lah. Nah, itu Mm-mm. bisa caranya gini juga sih kalau mulia kepikirannya ketika ngajakin orang misalnya ke rumah kita gitu ya. Hmm. Hanya 2 orang atau 3 orang. Nah, itu nanti dapat potongan misalnya. Nah, iya Itu benar, bisa boleh, dibikin. boleh, iya. Iya, bonus ya, bonus ketika ngajakin orang gitu ya, dia akan dapat potongan gitu ya. Meskipun belum 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 nyampe minimal order reseller gitu ya, tapi kan dia bawa orang ya untuk beli gitu kan. Nah, akhirnya dia dapat tadi ya voucher potongan dari kita. Wah, boleh juga ya ini yang offline digunakan gitu ya untuk tadi
memberikan jadwal ya supaya konsumen itu datang lagi ke toko kita gitu ya, ke bakulan kita gitu. Nah, ini yang Iya, lanjut ke yang 5 aja ya, Teh. boleh, boleh, nggih. Nah, yang kelima, mungkin nanti ada yang mau nanya gitu. Yang kelima, ini yang kelima ini ya, terkait dengan memberikan surprise. Nah, gitu ya. Nah, memberikan kejutan gitu yang tidak disangka-sangka nih ya oleh konsumen dari bakulan kita gitu ya atau dari toko kita ya atau dari bisnis kita. Nah, ini biasanya dalam bentuk memang pemberian hadiah gitu ya, tapi hadiahnya itu adalah hadiah kejutan gitu. Ya, mungkin di sini kalau di apa namanya pembahasan itu misalnya ketika orang tersebut lagi ulang tahun gitu ya, kita ngasih eh, hadiah gitu ya, hadiah kejutan gitu kan sama konsumen yang sudah jadi apa namanya eh, pelanggan kita gitu ya. Nah, itu kita ngasih kejutan gitu kan. Atau misalnya apa namanya? Nggak harus juga di hari ulang tahun ya, memang di hari-hari yang lain juga gitu ya. Misalnya terkait misalnya dengan hari dengan apa? Punya setelah transaksi misalnya ya sebanyak 7 kali misalnya nanti akan mendapatkan hadiah berupa misalnya free produk misalnya atau berupa hadiah boleh juga sih sebetulnya ya potongan harga misalnya. Tapi memang kalau hadiah itu biasanya lebih ke free produk gitu ya atau produk-produk lain yang memberikan surprise buat konsumen kita gitu. Atau misalnya yang berturut-turut belanja selama 3 bulan misalnya. Nah, akan eh, jadi kita ya berarti kita sudah menentukan gitu. Kita sudah menentukan berarti kan di to do list gitu ya. Oh, yang pertama itu misalnya ngasih hadiah buat yang ulang tahun ya. Misalnya yang ulang tahun konsumen sebulan 2 kali nih. Berarti kita kasih untuk 2 orang misalnya ya. Oh, untuk yang kedua misalnya yang belanja 7 kali berturut-turut misalnya atau yang belanja 10 kali berturut-turut gitu ya akan dapat surprise dari kita gitu. Atau yang ketiga yang belanja 3 bulan berturut-turut nanti dapat juga misalnya free produk dan sebagainya gitu. Nah, tapi itu kan nggak dikasih tahu sama konsumen yang namanya kejutan ya, yang namanya surprise kan berarti nggak dikasih tahu ya sama konsumen. Nah, berarti itu eh, pebisnisnya ya, bakulannya tuh yang netapin gitu di to do list untuk memberikan apa ya semacam reward lah ya untuk konsumen gitu ya dengan cara memberikan surprise tadi gitu dengan cara memberikan kejutan gitu. Jadi bentuk-bentuknya mungkin banyak ya selain hari ulang tahun gitu kan, berapa kali order nanti dapat surprise dari kita gitu ya, berapa bulan order nanti dapat surprise dari kita gitu ya. Atau mungkin hari-hari besar gitu ya, Teh Mulia ya. Misalnya mungkin apa kejutan di bulan Ramadan misalnya atau kejutan di apa namanya bulan Idul Fitri gitu kan bisa ya kejutan di bulan Idul Adha misalnya. Nah, kejutan di bulan Muharram misalnya, tahun baru Hijriah misalnya. Nah, itu bisa loh sebetulnya dipakai oleh kita gitu ya, di-list oleh kita gitu ya, untuk tadi memberikan surprise-surprise tertentu bagi konsumen kita, bagi pelanggan kita. Nah, kalau menurut saya yang namanya surprise itu juga nggak harus sama konsumen lama sih, tapi juga bisa ke konsumen baru gitu, bisa ke konsumen baru kan ya, kejutan atau surprise tersebut gitu. Nah, itu Teh Mulia yang kelima itu adalah memberikan surprise atau kejutan. Iya ya, tadi alhamdulillah sudah 5 tips ya yang bisa kita gunakan nih dan kita lakukan nantinya ya untuk bisa membuat customer itu balik lagi. RO lagi ceritanya ya. Oh, repeat order lagi. Ini bagus Iya, banget loh materinya, karena ini materinya materi yang praktis banget ya Mulia. heeh, bener. Langsung bisa aplikasi ya Teh ya. Aplikasi bisnis Langsung kita. kita bisa apa ya? Hari ini juga langsung bisa kita pakai gitu. Bener. Nah, barangkali yang ada di Learning Center ini mau memberikan apa sharingnya atau mau bertanya nih, ya monggo ada 24 juta partisipan. Nah, Insya Allah ya. Amin. Alhamdulillah 24 juta. Alhamdulillah, iya sama yang nggak kelihatan ya, Teh ya. Ini apa Iya. gitu ya.
Yang belum hadir di learning ini mudah-mudahan nanti besok-besok, besok lusa ya dan seterusnya itu bisa hadir ya Teh Mulia, Iya, untuk apa namanya ikut ya di ngopi ini ya di ngobrol pintar ini karena ilmunya bukan hanya praktis ya tapi justru bisa jadi motivasi juga sih buat kita oh ternyata banyak juga ya mama yang bakulan tuh tetap konsisten gitu. iya benar. Bisa juga kita dapetin ininya ya, semangatnya ya, Teh. Ya, Jadi benar, benar. Iya, ket saya jujur ya, saya jujur untuk sekarang tuh memang kan di ini ya, di online-nya tuh lewat Facebook sama ini ya, IG sama mulai ke TikTok gitu ya. Nah, itu emang terasa banget gitu. Masya Allah gitu, banyak banget itu mak-mak bakulan yang dengan berbagai cara ya mereka memberikan ininya gitu, memberikan apa namanya, servisnya lah kalau kata kita bilang ya, sama konsumen, sama pelanggan gitu. Ya ini termasuk yang 5 cara ini nih gitu, digunakan gitu, memberikan surprise ya, kemudian, kepercayaan gitu, kemudian, memberikan tadi ya, hadiah atau voucher, kupon, dan sebagainya. Itu bener loh bikin semangat ya Mulia. iya benar, benar banget, Teh. Iya, ada yang mau bertanya dulu dari 24 nih. Banyak ya, ada siapa nih di absen? Ada Satu-satu. satu-satu. Satu-satu absen. Ini Uni Yuli. Masya Allah, Uni Yuli ini apa ya kudu strong nih ya karena bisnis beliau juga salah satunya ada yang offline ya. Mhm. Bisnis jusnya, Masya Allah, laris semanis ya. Semanis jusnya. Iya bener. Jadi pengen nyobain tahu Bun. Kayaknya seger gitu. Ada siapa nih? Teh Andriani. Mangga atuh. Ada Teh Heni Umu Jaisu ya. Ada Teh Ira. Ada Teh Neni. Ada Teh Ninis. Ada Buna. Mana nih Buna? Ada Teh Husnul ya. Ada Teh Heni. Teh Elis. Teh Popon tercinta. Mana nih suaranya? Ada Teh Mita, ada Umu Azkia, ada Teh Pia. Ih, lama deh pengen denger suaranya Teh Pia nih. Lama nggak dengerin. Ada Teh Winda, ada Teh Ratna, Teh Teh Enis, ada Teh Wawas, ada Uni Yudia, ada Teh Yuyun, ada siapa lagi nih? Teh Rismawati dan Teh Khairunisa. Mangga tuh sharingnya ataupun yang mau bertanya, silahkan. Jangan kita Seputar berdua aja. iya seputar tips ini ya, seputar tips konsumen jadi repeat order lagi. Bener. Eh, ada penampakan. Yuk, yang mau sharing, yang mau tanya, silahkan. Ada nggak nih? Kalau Teh Mulia sendiri gimana Teh? Yang dari 5 ini apa namanya? Kesan ke konsumennya gimana nih setelah mengaplikasikan tips yang 5 ini nih Teh? Nah, nah kalau mau ya, kalau untuk poin nomor satu tuh masih belum ya. Kalau secara teknis lewat email marketing tuh belum. Jadi paling lewat masih yang metode jadul ya. Karena Mulia tuh sukanya pendekatan itu person to person gitu ya. Jadi lebih enak, lebih safe, lebih apa ya, lebih hangat gitu. Jadi person to person kalau enggak ya apa sih ke komunitas gitu ya, ke grup gitu ininya, ke Telegram ataupun di WA gitu ya. Kalau email marketing ini belum karena belum ngerti juga Teh. Nggak sanggup juga kayaknya untuk menghandle semua gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih pelan-pelan gitu ya. Nanti tuh sepertinya sih bakalan jadi keharusan juga ya ke kita ya Teh untuk bisa merambah ke sisi email juga gitu ya karena potensinya tuh lumayan juga gitu.
Nah, kalau Mulia tuh lebih ininya ke ini ya, membangun kepercayaan ini kan ini penting banget gitu ya kalau bagi Mulia. Jadi ketika misalnya seseorang tadi ya kata Teh Rin juga bilang kalau kepercayaannya itu udah ada, kepercayaannya itu udah tumbuh. Nah, itu bakalan bisa balik lagi ke kita. Ini sesuatu yang mahal gitu ya bagi Mulia. Kalau itu sudah bisa kita ambil, sudah kita ibaratnya itu sudah kita dapatkan ya dari calon-calon customer, dari reseller kita ataupun misalnya dari yang baru gitu. Nah, ini bakalan menjadi aset berharga gitu ya bagi kita gitu. Dan apa ya? Kalau misalnya kita sedikit aja melakukan kesalahan, nah itu bakalan hancur ya kepercayaan yang udah kita bangun nih. Ibarat kayak anggaplah kayak gunung gitu ya. Tiba-tiba kalau misalnya kita sedikit ngelakuin kesalahan dan itu tuh bisa jadi fatal gitu ya di mata customer ataupun misalnya tim kita. Nah, itu kayak ambruk, kayak gunung meletus deh ya gitu. Nah, jadi kalau Mulia itu bener-bener ini banget ya, dijaga banget gitu loh, dijaga kepercayaan ini. Ya tadi cara-caranya sudah Teh Tehrin sampaikan gitu ya, gimana caranya supaya memang kepercayaan itu hadir gitu ya, ataupun ada gitu. Kalau Tehrin gimana nih Tehrin dari 5 ini udah semuanya kah terlaksana apa gimana nih? Ya, kalau sama ya, Teh Mulia, yang nomor satu ini kayaknya yang harus apa namanya, mulai diaktifkan gitu ya, mulai digunakan gitu kan. Karena ya tadi gitu kan, kalau kita pakai email marketing itu nggak spam gitu. Kalaupun spam biasanya masuk ke emailnya ya masuk di email spamnya kan, kan ada ya. Kalau kalau email itu kan kalau dia kita kirim ya ke seseorang nggak sesuai ya dengan apa namanya ininya email dia gitu ya. Kan biasanya kan langsung masuk ke spam gitu ya. Beda kalau ke WA kan ya masuknya ke WA kita gitu kan. Nah, jadi sudah terini sendiri ya, teratur sendiri di ininya juga di pengiriman emailnya. Sepertinya memang ini harus dipelajari ya, harus diaktifkan gitu sehingga kita bisa menggunakan cara yang baru kalau memang ini baru buat kita, Teh. Kalau yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, insya Allah sih selama ini udah rutin ya digunakan. Hanya mungkin yang keempat nih yang kita bikin vouchernya gitu. Jadi cetak dalam bentuk fisiknya. Karena biasanya kita belum enggak pernah bikin dalam bentuk fisik gitu, tapi kita dalam bentuk promo online aja gitu. Ininya potongan kuponnya atau vouchernya gitu. Sepertinya ini juga menarik nih untuk kita bikin gitu ya, dicetak gitu ya dalam bentuk voucher, kemudian kita sisipkan di paket gitu, paket yang akan dikirim terus kita masukkan gitu. Ini potongan kupon voucher untuk Anda, misalnya gitu. Bila Anda order lagi dalam waktu 2 minggu misalnya, atau ini voucher berlaku sampai tanggal 31 Januari misalnya 2022 gitu ya. Karena kan nggak harus besar-besar banget ya voucher itu. Bisa aja ukurannya itu mungkin 5 kali 10 senti ya, 5 senti kali 10 senti itu udah cukup Teh Mulia. Itu kalau dicetak di A3 itu lumayan dapatnya, memang banyak banget ininya, gitu. Ya, tergantung sih ya, tergantung berapa voucher yang mau kita bikin untuk bulan ini misalnya, untuk bulan depan gitu. Nanti kan bisa dibagi-bagi ya di apa namanya di kertas cetaknya itu kan bisa kita bagi-bagi ya. Misalnya untuk bulan ini 10 voucher, untuk bulan depan 10 voucher, untuk bulan depannya 10 voucher. Itu bisa satu lembar itu jadi 50 voucher untuk 5 bulan Teh Mulia. Murah aja kok kalau kita cetak itu. Ya ini Iya. mungkin itu kali ya bentuk fisik si vouchernya itu yang bisa kita pakai ya untuk uslu baru gitu. Kalau untuk surprise, aku biasanya udah disiapin gitu. Jadi kalau misalnya yang berturut-turut berapa bulan gitu, nanti kasih surprise gitu. Yang atau kadang-kadang aku kasih surprise-nya malah gini, yang lama gitu ya, nggak order-order, aku langsung ini gitu, langsung apa namanya? Kabarin, Mbak, kalau Mbak order bulan ini, Mbak bakal dapat potongan loh. Mbak bakal dapat free produk loh dari aku gitu. Jadi untuk Oke. gitu, gitu sih Kan Teh. Kalau mengelola kepercayaan tadi, kalau mengelola kepercayaan ya itu tadi. Kalau saya sih insya Allah ya, seini saya sih udah mulai maksimal lah gitu ya. Sampai
aku tuh suka ini gitu, karena kan memang apa kerja sama-sama suami juga ya kalau untuk ke babang kurir ya, kan babang kurirnya Ihwan ya. Jadi biasanya titip gitu ke suami, Bi tolong gitu ya nanti kalau ininya ke kurirnya gitu tanya gitu, boleh nggak kita punya nomor handphone gitu biar kita bisa ngecek gitu-gitu ya. Kadang nggak kita kasih gitu, dianya yang ngasih gitu. Ini Pak, kalau mau nanya-nanya ke office ini ya, gitu. Ya mungkin karena udah sering ya. Kadang memang lokasi tempat pengiriman kita juga menentukan sih kemudahan kita untuk tadi ya, apa namanya, ngelola paket konsumen kita gitu. Karena kan kita sering, udah kenal gitu ya. Kadang saya suka malahan kalau misalnya paket besar gitu ya, terus susah masuk ke rumah gitu ya, karena lewat gang gitu kan, susah terus dikirimnya pakai mobil gitu ya. Itu kita udah punya kepercayaan tersendiri dengan ekspedisi juga. Pak, titip aja deh di agen nanti kita ambil gitu. Jadi emang itu bener ya, bener emang kepercayaan itu bikin kita mudah teh dengan konsumen, dengan ekspedisi gitu, dengan kurir dan sebagainya itu membuat kemudahan sih ya dalam OSOP dan bakulan kita. Emang dan itu juga ada di komunikasi ya, betul tadi yang disampaikan di awal tuh oleh Teh Mulia, harus ramah gitu ya, harus baik gitu. Nah, mungkin kalau dalam apa eh, bahasa kita gitu ya. Itu kita harus menjaga adab kali ya, sehingga memang akhirnya ada kepercayaan gitu. Gitu saya tuh mulia. Iya, benar. Gimana nih yang lainnya? Biasanya ada yang bersuara nih, Teh. Tapi udah 2 menit lagi kok teh, bisa kita akhiri juga. Iya ya. Kalau nggak Diakhiri ada nih. yang bertanya. Mungkin saking praktisnya kali, jadi saking ilmunya praktis gitu penjabarannya, jadi kayaknya tinggal digunakan aja gitu, tinggal dikerjain aja kali teh. Ya makanya nggak ada yang nanya. Pustujon, pustujon. Mungkin sudah ada ya beberapa poin yang sudah mulai dijalankan ya, Teh ya. Udah Betul, di betul, betul teh, iya. Nah, berarti tinggal dikonsistenkan, dijaga juga biar ritmenya itu jadi bagus ya ke kita dan ke tim kita gitu. Oke, 1 menit lagi ya, 1 minute Mm, again. mm, Menuju pukul, kalau tempat mulia pukul 8 nih ya. mm, Oh ya, satu hal tadi sebenarnya Mulia pengen ini kasih tahu Teh. Nah, jadi gini, kan kita tuh di Indonesia kan dibagi 3 ya wilayahnya gitu. Nah, jadi mm, kalau misalnya terkait dengan jam, nah ini harus benar-benar dipastikan nih kita dapat customernya nih di wilayah mana nih? WIB kah, WITA kah, WIT. Nah, jadi perbedaan 1-2 jam ini perlu ini juga ya. Takutnya nanti jadi salah paham gitu loh. Kayak mm, misalnya kita dapat di wilayah kitanya di wilayah WIB, kita dapat customer di WIT misalnya. Nah, ini kan bedanya 2 jam nih, gitu. benar, benar. Pastikan ya. Kalau misalnya di WIT-nya jam 10, berarti di sana jam 12 gitu. Biar nantinya nggak ada ini sih, nggak ada apa namanya, salah paham aja gitu. Iya, benar, benar, benar teh, benar. Oke, udah jam Halo, 8 Teh tepat. Mulia. Oh iya, Uni Yuri. Masih ingat. Oh, oh. Oh, Pengen iya. sharing aja dikit tadi lagi goreng ikan ke Nanggung. Asik nih goreng Terus, ikan. Ya, ya, Mak. soal soal kepercayaan ini pengalaman ya. Kemarin itu apa? Bukan sekali sih, beberapa kali gitu. Tentang resi itu kan, resi pengiriman gitu. Nah, Hmm, mau kalau yang dari Lion itu kan dia resinya online ya dikirimin apa ke WhatsApp. Nah, kalau yang kayak JNE yang lain kan ada kertasnya. Nah, itu saya beberapa kali karena punya bocah mau difotoin ada iklan akhirnya resinya hilang gitu. Cuman akhirnya ya kita infoin, misalnya kita jelasin ke customer, tapi udah dikirim, mau resinya mau difotoin hilang gitu kan apa ya ya udah Mbak nggak apa-apa kalau udah dikirim mah Insya Allah sampai gitu. Jadi saya ngerasain kalau udah percaya itu orang meskipun nggak ada resi gitu, dia mah tenang aja. Tapi kalau yang nggak percaya ya gitu, udah dikirim resi Mbak, ini barang kapan sampai? Itu Mbak kan resinya udah ada sesuai estimasi. Nanti nanya lagi apa lagi gitu. Jadi mungkin memang ya kepercayaan itu penting gitu. Saya ngerasain sendiri sih. iya teh, benar, 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 benar Uni. Jadi emang
beda-beda ya setiap konsumen kita. Yang penting kita melayani mereka dengan sepenuh hati kali ya. Cie-cie. Bener, dengan lope-lope. Ya, dengan sepenuh hati. Bener loh. Kalau kitanya bikin lope-lope banyak, nanti konsumen juga lope-lope ke kitanya banyak. Hmm. Mungkin Sampai ini ke tadi dari pengalaman Uni ya, saya juga ada tips sedikit ya. Jadi kalau resi itu sekarang tuh kan karena Bank Kurir sama ekspedisi itu juga udah sistem bisa foto-foto lewat WhatsApp juga gitu ya. Nah, kalau saya untuk sekarang ya, saya tuh malah kadang-kadang nggak megang kertasnya. Walaupun dicetakin sama si ekspedisi gitu ya. Kadang-kadang saya tinggalin aja. Saya kirim paket 10 misalnya gitu ya. Udah saya tinggalin aja. Nanti si mbaknya gitu ya, si masnya itu yang Bu ini buktinya saya kirim lewat WhatsApp ya gitu. Udah karena kan juga efisiensi waktu ya gitu. Ya udah saya tinggalin aja. Ini Pak, ini dicek aja totalannya misalnya gitu ya. Oh 50.000, udah kasihin aja uangnya 50.000. Terus ini nanti dikirim lewat WhatsApp kita. Jadi kadang-kadang kertas itu juga nggak saya pegang gitu. Terus pas kita datang ke Simbanya, Bu ini bukti resi yang kemarin katanya sampai numpuk gitu. Gitu Teh Mulia. Ini tips aja sih untuk supaya tadi ya ketika kita mau foto ada bocil terus jadi hilang gitu bukti resinya. Nah, itu bisa aja sebetulnya minta di foto aja lewat ekspedisinya gitu. Gitu Teh. oh, iya. Bener ya. Mm. Bisa menghemat waktu juga sih ya Teh ya. Mulai baru Menghemat kepikiran. waktu. Dan itu kepercayaan, Mbak. Dan itu kepercayaan. Jadi kitanya juga percaya sama ekspedisinya, beliau juga percaya sama kita gitu. Kan kita naruh barang ya, naruh barang, naruh uang gitu. Tapi insya Allah kok kita juga bisa ngelihat kok mana kan banyak ya Teh ya. Konter-konter ekspedisi kan banyak tersebar di mana-mana. Nggak setiap orang sama kan ya. Tapi insya Allah kalau kita sudah rutin, mereka juga amanah, kita juga amanah gitu ya. Nah, insya Allah gitu lewat aplikasi online juga berjalan dengan baik kok. Taruh aja paketnya, kasih aja uangnya, udah aja kita berangkat. Jadi cuman 2 menit selesai. Iya. Heeh, Iya, apalagi tiba-tiba di jalan. Heeh, Benar, Bu. Kalau saya tuh yang pengalaman yang enak tuh pakai Lion. Jadi kalau ada paket kadang walaupun satu dia jemput. Mas, biasa ya jemput. Apalagi kalau sekarang kan saya punya toko offline ke pinggir jalan utama. Jadi dia lebih enak. Kalau dulu di dalam kampung tapi tetap dijemput. Nah, apalagi sekarang deket. Nah, kemarin ceritanya juga gitu, kurirnya ganti. Jadi dia ngoper ke temennya minta ambil gitu kan. Nah, katanya, "Oh, Bu, saya ngambil doang, nanti mah ongkirnya sama teman saya aja," kata. Jadi dibawa terus dikirimin resi gitu kan. Terus ongkirnya gimana Mas? Nanti aja. Jadi mungkin dia percaya ya. Jadi yang penting iya, benar. paketnya kekirim dulu, keambil gitu sama dia. Ongkirnya belakangan, ntar gampang Bu, saya balik lagi besok ngambil lagi katanya gitu. Iya, benar. Ya, benar. Benar, Teh. Karena sekarang tadi ya, seperti yang Teh Mulia sampaikan di awal ya, setiap toko saat ini ya, setiap bisnis saat ini itu gitu ya, mereka itu sudah mengelola dengan sedemikian rupa gitu dan mereka juga betul-betul juga kan menanamkan kepercayaan karena kita kan konsumen mereka ya. Jadi mereka juga memberikan kepercayaan juga gitu sama kita. Betul Bu, apalagi di sini ya mungkin karena di kayak kota juga. Jadi ekspedisi itu mereka tuh kayak berlomba juga. Jadi saya berapa kali Betul, di WA itu betul. cepat, OJNE, nggak tahu ya mungkin karena nomor HP saya udah kesebar. Jadi mereka tiba-tiba WA, Mbak, Assalamualaikum dengan Bu Yuli, kami dari ekspedisi ini menawarkan jasa penjemputan paket. Nanti kalau ada gini-gini, jadi berapa kali gitu. Bahkan kayak Iya, wahana kan yang cuma betul. 5.000 Jabodetabek, mereka mau jemput gitu. Padahal kan 5.000 ya. Kadang satu Iya, paket juga betul. dijemput gitu. Jadi mereka Betul. juga berlomba gitu nyari nyari target Betul. pasar nih. Mereka ngumpulin data-data penjual online. Nah, mereka Mhm. saya merhatiin kayak gitu sih mereka gitu. Ya, betul betul Teh. Nah, itu harus jadi semangat ya buat kita nyebarin produk Ratu-Ratus. Terus sekarang tuh ada produk ini, ada ekspedisi yang memang lagi ini loh, lagi ada diskon. Heeh, Tahu? iya iya. Iya, makanya makanya dari situ kita bisa ngambil inspirasi, Teh.
Teh Mulia, bisa ngambil inspirasi. Inspirasinya apa? Inspirasinya mereka berlomba loh nawarin produk, jasa produk. Kita berlomba nawarin juga produk kita gitu, yang punya segudang manfaat gitu. Ya dong, kan jadi semangat tuh buat kita. Betul Bu, saya gitu, apa pengalaman ya kali karena saya kan ditulis di situ rempah gitu kan. Nah, sampai yang punya ekspedisi itu penasaran kali. Mbak, saya mau order dong yang suka itu pengen nyobain katanya. Padahal nggak pernah saya tawarin gitu, cuman di paket Iya, ditulis kan rempah gitu. Mungkin dia juga lihat status-status saya, tiba-tiba WA mau nyobain dong produk itu katanya. iya, bener kayak gitu. Ya, Teh Mulia udah jam 7:06. Oh, oh ya, oke. Semakin ke sini kok semakin Ya. Di Teh Mulia jam 8:06 ya. lewat. Sekarang lewat 7 nih, lewat 7. Oke. Iya. Tinggal aplikasi ya dalam bisnis kita nih sama sampaikan ke timnya dan mudah-mudahan bagi yang belum berhadir hari ini bisa ikutan ya besok-besoknya gitu. Oke, dari Mulia dan dari Teh Rin, minta maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Mudah-mudahan banyak insight ya dari apa yang kita sampaikan gitu kan ya. Jadi apa namanya sesuatu yang baru yang mungkin belum diaplikasikan dalam bisnis kita bisa langsung kita aplikasikan gitu ya. Tetap semangat dan ayo kita ratakan, ayo kita ratakan Nusantara dengan rempah perawan karena memang benefit yang luar biasa ya, khasiat yang memang segudang manfaat ya pastinya. Oke, kita tutup ya dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi di ngopi berikutnya pada besok hari di jam yang sama, tempatnya sama juga ya di Telegram Learning Center. Yuk ajakin teman-teman yang lainnya biar lebih rame ya. Dan juga nanti biar tersalur nih semangat-semangatnya gitu ya, ilmu-ilmunya biar dapat. Oke, sekian dari Mulia dan Tehrin. Ya, Tehrin ya, karena udah lebih Iya, juga waktunya. waktu udah lebih. Iya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next Waalaikumsalam kopi ya. warahmatullahi wabarakatuh. Lab Iya, ya. ya sami teh. Molek juga.